Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos yang menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Masih kita bicara tentang 2024 yang sudah mau berakhir, masuk ke tahun 2025. Kita akan mengangkat perspektif tentang pariwisata Badung. Mungkin juga akan menyinggung juga pariwisata Bali, karena saya akan mewawancarai anggota DPRD Kabupaten Badung dari Komisi 1 dari fraksi Gerindra. Ya. Mungkin pemirsa sudah tidak asing lagi dengan Pak Wayan, Puspa Negara kita, teman-teman. Siap, Om Swastiastu, Pak Man, dan pemirsa Bali TV di mana saja bisa mendengar siaran ini. Sehat ya, Pak ya? Ya, syukur. Ya, kita sehat. Ya, kalau nggak sehat nggak bisa hadir di studio. Dan tetap kritis, itu yang paling penting. Kalau saya senang dengan Pak Wayan, Puspa, karena kritis ya. Kalau kita bicara tentang pariwisata Badung. Oke. Ya, pasti juga kami juga pariwisata Badung. Ya, pasti. Gimana Pak Yan melihatnya di tahun 2024 sebelum kita masuk ke tahun 2025 meneropong? Oke. Pertama kita bicara secara gradual ya, bahwa pariwisata Badung adalah nafas kehidupan Badung, gitu ya. Ini dicirikan dari proyeksi pendapatan asli daerah Kabupaten Badung, 87% itu bersumber dari sektor pariwisata melalui pendapatan asli daerah. Jadi melalui namanya PHR, pajak hotel, restoran, dan hiburan. Tahun ini, tahun 2025, itu ditarget 9,8 triliun PHR, itu pajak asli daerah. Kemudian di tahun 2024, 9,6, itu naik 2 triliun, naik 200 miliar. Nah, itu backbone. Jadi kalau kita bicara pariwisata Badung, kita membicarakan bagaimana Badung menjadi sebuah destinasi yang harus terus sustainable, berkelanjutan. Gitu ya. Artinya kita harus fokus kalau kita bicara pariwisata, bukan berarti sektor lain kita tinggalkan, kan gitu nih. Nah, jadi pariwisata Badung kita start sekarang dalam statistik dulu ya. Jadi kalau kita melihat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik itu menjadi salah satu indikator pertumbuhan suatu destinasi. Kalau kita melihat pertumbuhan pariwisata Badung di tahun 2024, tahun 2024 itu proyeksi jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2024 itu kan ditarget 6 juta. 6 juta. Wisatawan mancanegara. Sampai akhir tahun 2024 di bulan November ini sudah tercapai 5,8 juta. Oke, saya koreksi dikit, targetnya 7 juta. Mohon maaf, 7 juta, tapi itu target Bali sebenarnya. Karena target Bali adalah juga target Badung. Kenapa? Karena semua wisatawan kan lewat Badung gitu. Nah, jadi sampai akhir November 2024, jumlah wisatawan mancanegara yang sudah masuk ke Kabupaten Badung itu ada 5,8 juta. Targetnya kan 7 juta. Masih jauh juga ya? Memang agak jauh, karena biasanya di musim bulan Desember, ya, Desember ini kan kita memasuki namanya musim peak season. Musim di mana jumlah kunjungan wisatawan sampai overbook di akomodasi. Sepertinya ini sudah mulai terlihat beberapa sarana akomodasi dalam berbagai jenis ya, hotel, villa, kondotel, townhouse, dan sejenisnya sudah mulai overbooking. Ya. Nah, kondisi itu akan memberikan impuls, dorongan kepada pertama secara gradual ya pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Badung. Yang kedua, ya sumber pendapatan Badung akan meningkat. Tapi saya melihat dari perspektif pribadi, dengan kunjungan yang sudah mencapai 5,8 dari target 7 juta, sepertinya tidak akan tercapai di tahun ini. Tidak akan tercapai di tahun ini. Paling proyeksi saya itu di angka 6,2 atau 6,3. 6,3 paling maksimal. Ya, kalau angka 6,6 adalah target di tahun 2025. Nah, jadi begini. Kalau target itu tidak tercapai, kita melihat target lainnya. Targetnya adalah dari sektor domestik. Oh, wisatawan. Ya, karena wisatawan itu kalau kita bahasakan satu, wisatawan itu di dalamnya ada kan domestik, ada mancanegara. Nah, target domestik di tahun 2024 adalah 10,8 juta. Menurut saya domestik pasti terlampaui, karena mereka sulit dihitung. Kita hanya memiliki kemampuan menghitung ketika mereka menggunakan pesawat di Bandara Ngurah Rai. Kalau yang lewat darat, tapi yang lewat darat sulit dihitung, karena itu juga bisa wisatawan, bisa non wisatawan, bisa orang bisnis dan sebagainya. Tapi kita bersumber pada statistik yang pasti ya. Jadi 10,8 saya yakin secara domestik tercapai. Tapi secara internasional yang 7 juta tidak tercapai. Mungkin akan tercapai antara 6,2 atau 6,3 juta. Oke lah 6,3 juta.
Karena kita melihat di tahun 2019, masa di mana jumlah kunjungan tertinggi kita sebelum pandemi COVID itu di tahun 2019. Ya, sebanyak 6,25 juta, 6.250.000 jiwa. Dan itu akan equal di tahun 2024, proyeksi saya. Nah, oleh karena itu, pariwisata kita pulih di tahun 2024, dan harusnya bertumbuh di tahun 2025, kan itu idealnya. Tetapi ketika kita melihat berbagai fenomena, baik dari fenomena yang bersumber dari public relation dunia atau informasi-informasi dunia, dari sumber-sumber kontributor wisatawan, baik negara-negara yang menjadi kontributor wisatawan kita, kita di tahun 2025, kalau Pak Winata menanyakan bagaimana proyeksi pariwisata kita di tahun 2025, atau lebih kerennya kalau kita katakan outlook tourism Bali di tahun 2025, maka kita akan melihat faktor weakness-nya terlebih dahulu, faktor kelemahannya. Ada kelemahan-kelemahan yang sudah kita lihat hari ini gitu coba. Kita akan analisis secara SWOT aja ya. Pertama, faktor kelemahan. Per hari ini kita melihat public relation Bali di mata dunia ada degradasi, ada penurunan. Yang pertama, kalau pernah mendengar kata FODOR, salah satu panduan perjalanan wisata di Amerika, namanya FODOR, dia merilis di tahun 2024 di bulan November, mereka merilis bahwa Bali adalah destinasi yang tidak layak dikunjungi di tahun 2025. Kenapa? Dia membuat 3 alasan dasar. Yang pertama, karena over tourism. Yang kedua, karena degradasi lingkungan. Yang ketiga, kemacetan dan sampah. Atau mereka sebut rubbish apocalypse. Arti bencana sampah, kurang lebih gitulah kalau kita ini. Nah, atau ledakan sampah gitulah. Nah, itu alasan FODOR. Yang kedua, kita dapat lagi PR negatif dari Australia. Jadi bulan Desember ini, awal Desember, kurang lebih tanggal 5 ya, itu pemerintah Australia merilis wisatawan Australia di warning untuk datang ke Bali, karena beberapa wisatawan Australia yang ada di Bali, setelah kembali ke Australia, dia mengalami satu penyakit tropis namanya DBD, demam berdarah dengue, katanya cukup tinggi gitu. Tapi mereka tidak rilis angkanya, tapi mereka sebut beberapa wisatawan Australia yang berlibur di Bali, setelah balik dari Bali mereka kena DB. Akhirnya pemerintah Australia mau warning warganya untuk tidak berkunjung ke Bali. Artinya 2 public relation negatif yang kita dapatkan untuk tahun 2025. Nah, kemudian dan itu akan mempengaruhi juga nanti kunjungan wisatawan di tahun 2025 gitu. Ya, karena berwisata itu hubungannya kan 3 hal. Happiness, enjoyable, comfortable. Kalau kita tidak merasa nyaman dari berita, nyaman dari perasaan, ini kan akan menjadi pertimbangan gitu. Itu satu dulu. Kita boxkan dulu ini. Yang kedua adalah kita mengalami persoalan-persoalan dasar yang sampai detik ini juga belum kunjung kita bisa selesaikan. Yakni persoalan pertama kita di Bali adalah persoalan infrastruktur sebenarnya. Infrastruktur kita tidak berkembang, alias kita sebagai destinasi internasional. Harusnya infrastruktur kita adalah minimal itu Asia Class Infrastructure. Janganlah kita bicara World Class Infrastructure gitu. Seperti misalnya kabel-kabel yang semerawut, kan gitu. Kemudian utilitas-utilitas di jalanan seperti tiang listrik, tiang telepon yang beranak bercucu. Ini menjadi critical point mereka. Kemudian juga beberapa pedestrian, jalan, kemudian juga aksesibilitas masih belum memenuhi standar sebagai layaknya destinasi internasional di beberapa titik. Meskipun di beberapa titik kita apresiasi pemerintah sudah membangun seperti misalnya underpass, jalan tol Bali Mandara, kemudian shortcut menuju Singaraja, kemudian juga rencana tol Gilimanuk Mengui kan gitu. Nah, itu ada goodwill yang kita pandang positif. Nah, tetapi kemudian kalau kita lanjut melihat persoalan di luar infrastruktur, ada 4 lagi. Yang kedua itu adalah menyangkut persoalan keamanan dan kenyamanan. Saya apresiasi kepada pihak keamanan, dalam hal ini pihak berwajib sudah melakukan langkah-langkah yang baik. Hanya saja persoalan-persoalan di destinasi menjadi mencuat, karena persoalan destinasi adalah persoalan yang spesifik, tidak konvensional, tidak seperti daerah lain. Tapi kalau di destinasi itu, contoh sederhananya wisatawan. Yang kita hadapi kan wisatawan, perilaku wisatawan, kemudian juga aksi-aksi masyarakat terhadap wisatawan atau pelaku kejahatan terhadap wisatawan yang sifatnya sangat variatif gitu ya. Seperti copet, jamret. Ini kan sampai detik ini belum bisa dituntaskan. Belum lagi tambah lagi penipuan money changer liar. Nah, kemudian kenyamanan wisatawan juga menjadi
tergores gitu karena banyaknya kendaraan non konvensional dan konvensional di sektor pelayanan transportasi baik online maupun non online yang bertebaran. Misalnya ada ojek, ada gojek yang kemudian ngetem atau mangkalnya itu nggak jelas yang mengakibatkan titik-titik tertentu itu tidak elok dipandang mata. Ini perlu pengaturan sesungguhnya gitu ya. Nah, jadi kritikal kita yang kedua setelah yang ke-1 di sektor infrastruktur, yang kedua adalah keamanan dan kenyamanan kita perlu di-upgrading gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah service, pelayanan. Pelayanan kita cenderung kita sekarang seperti cuek gitu ya terhadap wisatawan. Kalau dulu kita pasti say hello, hospitality kita bagus, niat dari dalam ya. Sekarang sepertinya ada yang perlu kita note untuk dilakukan upaya-upaya pembinaan kepada masyarakat, kemudian kepada seluruh stakeholder dalam perkuatan hospitality masyarakat. Ini yang perlu ada pembinaan. Ini unit teknis. Kita berharap Dinas Pariwisata baik provinsi, kabupaten, kota membuat perencanaan program pembinaan perilaku masyarakat dalam upaya untuk memberikan servis atau menjadi host di destinasi. Ingat satu hal, destinasi-destinasi maju di dunia itu tidak lebih indah dari di Bali, tetapi bisa maju karena hospitality, karena mereka orang mendapatkan pelayanan kenyamanan di situ. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, environment, lingkungan. Nah, lingkungan kita mengalami degradasi yang luar biasa. Nah, sampah ada di mana-mana, sampai detik ini juga belum bisa diselesaikan. Kemudian selain sampah, kita melihat tadi kemarin banjir, kemudian juga masuk Legian ini kena banjir juga. Ya, kemudian trotoar yang bolong, jalan yang abrasi pantai juga. Abrasi pantai kita terdampak oleh sampah kiriman di musim penghujan seperti sekarang. Ini adalah persoalan-persoalan kita bersama sesungguhnya yang harus kita formulakan. Sebenarnya harapan kita minimal kita memiliki blueprint terhadap keempat persoalan-persoalan ini dalam tata cara memanajemennya. Seperti bagaimana memanajemen sampah, memanajemen keamanan di destinasi, memanajemen infrastruktur, dan memanajemen keamanan dan kenyamanan kita. Nah, khusus di sektor keamanan dan kenyamanan, Pak Man, bahwa kita sudah biasa berhadapan dengan wisatawan. Sebenarnya di tahun 70 kita sudah terbiasa. Tapi persoalannya adalah wisatawan juga mengalami perilaku yang aneh-aneh ketika datang ke sini. Mulai bermasalah mereka, gitu. Sebelum pandemi COVID kita pernah punya tourist police atau polisi pariwisata, dan juga ada honorary police, polisi honor luar negeri. Saya kenal loh salah seorang namanya Mr. Stephen. Itu orang asing. Orang asing. Ya, kalau orang asing jadi polisi di negara kita, honorary police, budayanya kan sama dengan budaya orang asing yang datang. Sehingga mereka akan lebih mampu berkomunikasi. Kedua, habit mereka bisa sama. Sehingga mereka malu gitu. Lah, kok ada turis dari negara saya di sini, dari polisi dari negara saya kan gitu. Nah, sehingga terjadi habit yang bisa diselaraskan. Yang kedua, tourist police. Dulu ada Pak Fahmi kalau nggak salah nama beliau. Ini rajin keliling pakai kuda, kemudian naik ATV, kemudian naik roll wheel yang pakai roda. Keren, pakai dasi. Ini wisatawan merasa hilang ya? Itu hilang. Itu wisatawan merasa satu diamankan, kedua dinyamankan gitu. Itu yang tidak ada. Oleh karena itu di sektor keamanan dan kenyamanan sebenarnya kami please kepada Bapak Kapolda Bali aktifkan kembali tourist police dan honorary police. Oke, secara keseluruhan berarti 2025 mungkin akan tetap bertumbuh ya pariwisata Badung, pariwisata Bali, tapi tetap akan menjadi ganjalan ini agak susah. Ya, juga. Artinya begini. Pesimis atau optimis sih Pak Yan? Saya harus sebagai orang tourism harus optimis. Kenapa kita ungkap hal-hal yang sifatnya perlu diprioritaskan untuk diselesaikan? Karena untuk mencapai optimis di atas optimis, persoalan-persoalannya harus kita selesaikan. Misalnya sampah itu harus ada blueprintnya, kemacetan harus ada. Yang itu belum ada ya sampai sekarang ya? Sampai detik ini kita belum pernah melihat bagaimana proyeksi persampahan kita 1 tahun, 2 tahun, sampai 50 tahun ke depan. Punya duit banyak Pak ya? Kita punya duit banyak. Ini sebenarnya ada 2 kuncinya. Sederhana sebenarnya. Kunci yang pertama ada namanya political will. Jadi keputusan politik kita itu seperti apa tentang sampah. Karena sebagian besar pemerintahan itu kan politik. Yang kedua, goodwill. Niat baik kita, mau kita majukan daerah kita atau majukan dirinya sendiri kan gitu. Nah, artinya sekarang kita butuh ada political will dan goodwill dari pemerintah dalam upaya untuk mempermulakan manajemen keempat persoalan dasar tadi ditambah satu. Satunya adalah public relation. Bagaimana kita bisa membuat countering isu ke luar negeri dengan menggunakan public relation yang baik gitu ya. Sebenarnya ini tugas bersama.
provinsi maupun kabupaten kota, karena kita semua adalah destinasi pariwisata. Seperti misalnya apa yang disampaikan oleh Vodors, bahwa Bali tidak layak dikunjungi tahun 2025. Harusnya ada konring. Bali itu masih nyaman, masih aman, masih layak dikunjungi, dibuktikan dengan visual, kan gitu. Kemudian dari Australia, kena DBD misalnya. Wisatawan Australia itu kan rata-rata golongan darahnya resus plus, resus min. Sepertinya sulit kena DBD menurut saya gitu. Kalaupun kena ya mungkin itu penanganannya. Kita di sini kita punya rumah sakit internasional, kita punya tata cara penanganan yang tidak sampai letal atau tidak sampai fatal kan gitu. Nah, ini harus kita tunjukkan. Berarti kelemahan kita yang plusnya adalah public relation kita sepertinya kurang kuat, sehingga ini dimanfaatkan oleh destinasi pesaing kita. Thailand misalnya, dengan jumlah kunjungan wisatawan 32 juta setahun. 32 juta. Jumlah penduduknya 16 juta. Kan? Nah, artinya mereka punya public relation yang bagus. Nah, jadi sekarang kalau kita mau secara fokus, bagaimana proyeksi pariwisata Bali di tahun 2025, saya memandangnya kita tetap optimis. Optimis kita dilihat dari beberapa faktor sekarang. Faktor pertama adalah pertama di pintu-pintu masuk. Bandara Ngurah Rai, target Bandara Ngurah Rai ini kan kapasitinya 28 juta pergerakan penumpang. Berarti Bandara Ngurah Rai masih sanggup menampung kedatangan wisatawan sampai dalam jangka pendek ini gitu ya. Fasilitas di sana cukup, baik pesawat pribadi atau private jet, kemudian pesawat besar berbadan lebar seperti A380 masih bisa landing. Artinya wisatawan masih berpotensi masuk. Dengan pelayanan justru di Bandara Ngurah Rai, kemudahan untuk check-in dan check-out atau boarding, itu sudah dilakukan dengan membuka autogate. Jadi kita sambut ada 90 autogate di Bandara Ngurah Rai yang kita apresiasi tinggi kepada pengelola Bandara Ngurah Rai. Itu first impressions gitu ya. Kemudian destinasi kita sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain gitu ya. Thailand, pesaing kita di Asia Tenggara aja, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, kita jauh lebih bagus karena destinasi kita ada kelebihan. Nama kelebihannya spirit yang tidak dimiliki oleh destinasi lain. Nah, jadi destinasi kita tentu harus dirawat juga, ya fasilitas umumnya, toiletnya dan seterusnya. Sejauh ini kita pandang bahwa dengan melihat komposisi jumlah kunjungan wisatawan yang masuk ke Bali di tahun 2024 sampai bulan November, kita melihat kontributor negara mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit. Ya, jadi yang pertama itu Australia. Australia dia sudah memandang Bali itu adalah rumah kedua mereka. Sehingga apapun yang terjadi di Bali mereka tetap datang. Mungkin kurang lebih ada hampir 1 jutaan wisatawan Australia setahun di Bali. Kemudian yang kedua itu adalah China. Kalau dulu China yang biasa paling banyak. Dan ini kita harus dorong juga pasar China. Yang ketiga itu adalah India. India mungkin relatif memiliki ya semacam kultur yang mirip-mirip lah gitu. Meskipun tidak mirip gitu. Kemudian di bawah itu ada Perancis. Kemudian di bawah Perancis itu ada Inggris, itu 5 besar. Komposisi di tahun 2024. Artinya apa? Kalau kita mau optimis menyambut pariwisata kita di tahun 2025, maka komunikasi pemerintah dengan kelima negara ini harus bagus. Artinya menciptakan public relation yang bagus. Seperti misalnya kalau di Inggris, di situ kan ada namanya WTM, World Travel Mart. Ya, yang biasanya di sekitar bulan Maret ya. Kita ya kalau bisa pemerintah Kabupaten Badung hadir di situ. Sehingga terbangun namanya touchable and approachment. Hubungan baik pemerintahan itu kan perlu dibangun. Nah, kemudian negara India. Kalau India saya yakin akan semakin banyak yang datang ke Bali. Cuman masalahnya adalah expenditure of money-nya mereka yang masih sama dengan wisatawan domestik lah kurang lebih seperti itu. Ini yang perlu dilakukan komunikasi. Artinya kita harus memperkuat public relation kita ke 5 negara itu minimal dan negara-negara yang lain dan memperbaiki semua persoalan-persoalan dasar yang kita miliki di daerah Bali untuk kita bisa bersiap menyambut wisatawan. Karena apa? Karena kita juga mengeluarkan statement tentang tourism levy. Pungutan terhadap wisatawan yang 150.000. Nah, sekarang wisatawan masuk Bali kena pungutan 150.000. Berarti harus mendapat servis, harus mendapat pelayanan dan juga tempat-tempat berwisata yang jauh lebih baik dengan ada tambahan pembayaran itu. Semoga ini bisa berjalan dengan baik, tetapi saya tetap melihat outlook tourism Bali di tahun 2025 tetap optimis. Kita tetap bergerak karena unsur pariwisata pasti mereka akan berjuang di industrinya masing-masing dengan catatan pemerintah mengkolaborasi ini semua, memperbaiki apa yang kurang, kemudian meningkatkan yang sudah baik menjadi jauh lebih baik. Bali tetap menjadi world best and top destination sesuai dengan apa yang dirilis oleh TripAdvisor. Tahun 2024 di bulan Januari TripAdvisor merilis Bali World
top second best destination, tapi diisi dengan dua berita dari Fodors dan dari Australia. Tapi nggak apa-apa, pariwisata harus terus bertumbuh dengan catatan kita tidak meninggalkan sektor yang lain. Sektor pertanian, industri, jasa tetap harus didorong, terlebih sektor pertanian. Kami concern, seberapa anggaran di sektor pariwisata harusnya ekivalen juga di sektor pertanian, karena pertanian yang menjaga alam, pertanian yang menjaga produksi, dan pertanian yang merawat budaya kita. Baik, terima kasih Pak Wayan Puspanegara, luar biasa, penuh semangat dan tetap optimis, tapi dengan beberapa catatan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi koreksi kita bersama, evaluasi kita bersama ke depan, pemerintah Badung, provinsi, dan kabupaten kota lainnya di Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih, tutup dengan Perma Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.